Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu kembali bersama Ibu Dian. Kita akan mempelajari tema baru anak-anak, yaitu tema 5. Tema 5 ini menceritakan tentang pengalaman kalian. Nah, dalam subtema ini kita akan mempelajari tentang pengalaman kalian di rumah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 1 dan 2 dulu ya. Nah, anak-anak, Ibu berharap anak-anak dapat menyiapkan alat tulis, buku, supaya apa? Supaya pada bagian-bagian yang penting anak-anak bisa mencatat sehingga anak-anak bisa membaca kembali apa yang sudah Ibu Dian sampaikan. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf, serta menemukan contoh ungkapan permintaan maaf dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. Nah, untuk hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, boleh anak-anak mempelajari bagian-bagian yang paling penting dulu. Oke? Yuk kita masuk ke cerita, ke dalam cerita. Nah, di sini ada cerita. Ibu akan membacakan ceritanya. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar Beni dan ibu. Beni sedang memperbaiki jam dinding, akan tetapi jam dinding di rumah Beni itu mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Tetapi jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni lalu meminta maaf kepada ibunya. Nah, anak-anak, Ibu Dian mau bertanya kepada anak-anak, bagaimana ya cara Beni mengambil jam dinding tersebut? Ayo, gimana ya caranya? Dalam gambar tadi, gimana ya cara Beni mengambil jam dinding tersebut? Ya, betul sekali anak-anak. Beni menggunakan sebuah tangga supaya dia bisa mengambil jam dinding tersebut. Lalu, anak-anak Ibu Dian mau bertanya lagi. Beni tadi telah menjatuhkan jam dinding. Kira-kira apa ya yang dilakukan Beni kepada ibunya? Apakah Beni menangis? Atau Beni marah-marah? Atau Beni meminta maaf kepada ibunya? Ya, anak-anak, betul sekali. Beni langsung meminta maaf kepada ibunya karena dia merasa bersalah, ya, merasa bersalah telah menjatuhkan jam dinding tersebut. Nah, sampai di sini Ibu akan menjelaskan beberapa dari cerita tadi, penjelasan dari cerita tadi. Anak-anak, jika kita melakukan kesalahan, maka kita perlu meminta maaf. Jadi, permintaan maaf
diucapkan karena kita melakukan kesalahan. Ya, pastinya ada kata maafnya ya. Bu, maaf, saya tadi telah menjatuhkan jam dinding. Nah, kita meminta maaf kepada seseorang pasti harus menggunakan kata maaf, ya. Lalu yang kedua, saat kita mengucapkan permintaan maaf harus dengan sopan. Jadi tidak sambil marah-marah. Maaf ya Bu, saya tadi menjatuhkan jam dinding. Nah, kira-kira seperti itu sopan tidak? Nah, tidak ya. Jadi kita harus menggunakan nada yang lembut, yang sopan, supaya yang kita minta maafkan juga akan memaafkan kepada kita ya. Nah, sekarang Ibu Dian mempunyai contoh anak-anak, contoh percakapan. Kita dengarkan bersama-sama ya. Maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak, kata Beni. Lalu ibu menjawab, ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali, hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, jadi Beni melakukan permintaan maaf dengan sikap yang santun anak-anak ya. Lalu sopan. Maka ibu akan memaafkan Beni yang sudah membuat kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, sekarang ibu minta anak-anak memperhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah jam. Lalu ada sebuah penggaris. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Nah, kira-kira anak-anak, berapakah panjang jam dinding yang ada pada layar ini? Coba anak-anak perhatikan, kira-kira panjangnya berapa sentimeter? Apakah 19 atau 18 atau 20 sentimeter? Coba anak-anak boleh tebak-tebak dulu di rumah ya. Nanti kita lihat jawaban yang benar. Oke. Nah, anak-anak, Ibu Dian mau bertanya kembali. Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur jam dinding ini. Alatnya apa anak-anak? Saat kalian mengukur jam dinding ini, ada alat apa di situ? Alat pengukurnya itu apa namanya? Ya, betul sekali. Alat yang digunakan itu adalah penggaris ya. Penggaris itu bisa disebut juga dengan mistar. Pasti anak-anak pernah ya menggunakan penggaris, ya kan? Betul tidak? Nah, di sini ada contoh dari penggaris, gambar penggaris. Anak-anak jika punya penggaris boleh diambil yang ada di rumah ya. Nah, penggaris itu memiliki satuan ukuran panjang anak-anak. Kita perhatikan, satuan ukuran panjangnya contohnya ada sentimeter, ada meter. Ya, sentimeter itu biasanya kita singkat dengan cm. Lalu kalau meter biasa kita singkat dengan m. Ya. Nah, anak-anak lihat tanda panah ini. Nah, penggaris ini memiliki satuan ukur panjang yaitu sentimeter. Menggaris anak-anak di rumah, apakah satuan panjangnya sentimeter? Coba dilihat ya. Oke. Kita punya cara-cara saat mengukur benda anak-anak ya. Jadi tidak sembarangan saat mengukur benda. Yang pertama, letakkan angka 0, pasti ada angka 0 ya yang bagian depan tanda panah merah ini pada ujung kiri benda. Ya. Lalu yang kedua, lihat angka pada ujung kanan benda. Ukuran benda ditunjukkan oleh angka pada ujung kanan benda. Nah, kita lihat. Tadi letakkan angka 0 pada ujung kiri. Sudah, ini ada pensil yang sedang diukur oleh penggaris.
0, lalu ujung kanannya. Oh, ternyata 6 lebih dikit, Bu. 6,5 cm. Maka ukuran pensil ini yaitu memiliki panjang 6,5 cm. Ya, begitu cara mengukur benda. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Benny dan siapa kira-kira? Ya, Benny dan ayah. Nah, Benny dan ayahnya itu sedang bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan oleh ayahnya. Nah, mereka berlomba berjalan merangkak, anak-anak. Ya, mereka berlomba berjalan merangkak. Nah, setelah itu mereka berjalan dengan bertumpu pada tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Lalu gerakan bertumpu pada tangan dapat melatih kekuatan otot lengan. Ya. Nah, itu artinya contoh dari kekuatan otot lengan itu misalnya push up. Anak-anak pernah ya melakukan kegiatan push up? Oke, pasti pernah ya waktu kelas 1 di sekolah, ya kan? Nah, ada macam-macam push up anak-anak. Ada push up laki-laki, ada push up perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki gerakan push up yang berbeda. Kita belajari yang push up untuk laki-laki terlebih dahulu. Lihat anak-anak gambarnya, gambar 1 dan gambar 2. Langkah pertama, badan anak-anak harus telungkup dengan kaki ke belakang, harus lurus ya kakinya. Lalu yang kedua, kedua telapak tangan anak-anak menumpu pada lantai atau menempel pada lantai, ya. Yang ketiga, kaki rapat dengan jari kaki menekuk ke dalam. Jadi saat kaki anak-anak ke belakang, lurus ke belakang harus rapat. Tapi jari-jari kaki anak masuk ke dalam, menekuk ke dalam. Yang keempat, badan diangkat dengan bertumpu pada tangan dan kaki, seperti gambar yang kedua. Nah, langkah yang kelima, badan diturunkan dan kembali seperti posisi awal. Jadi saat kita mengangkat, lalu turunkan kembali. Nah, kembali lagi deh di posisi awal. Lalu lakukanlah secara berulang-ulang. Ini adalah push up untuk laki-laki. Bagaimana untuk perempuan anak-anak? Ya, kalau perempuan seperti ini bentuk tubuhnya, ya. Langkah pertama, badan anak-anak telungkup, ya, seperti pada gambar sebelah kanan. Lalu yang kedua, kedua telapak tangan dan lutut bertumpu pada lantai. Jadi kalau laki-laki tadi hanya telapak tangan yang bertumpu, tapi untuk anak perempuan lutut juga harus menempel pada lantai. Lalu yang ketiga, badan diangkat dengan bertumpu pada tangan dan lutut. Jadi badan kita diangkat, kaki pasti terangkat. Keempat, badan diturunkan kembali seperti posisi awal. Lalu lakukanlah secara berulang. Ini perbedaan antara push up laki-laki dan push up perempuan. Ada satu lagi, push up di dinding. Ya, bisa dong push up di dinding. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiri di depan dinding yang datar. Kedua, kedua telapak tangan bertumpu pada dinding. Ketiga, menekuk lengan dengan memajukan badan ke dinding. Yang keempat, meluruskan lengan seperti posisi awal. Dan yang kelima, lakukan secara berulang, ya. Ini contoh dari push up di dinding. Jadi kita bisa push up selain di lantai juga bisa di dinding, ya. Nah, anak-anak, untuk video push up-nya menyusul ya, supaya Ibu Dian, Ibu Tina, dan Ibu Citra bisa membuat videonya terlebih dahulu. Anak-anak, tadi pada tujuan pembelajaran kita juga diminta untuk menyebutkan contoh-contoh perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila di rumah. Nah, apa saja sih contoh-contohnya? Kita lihat. Yang pertama,
Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ya. Yang kedua, beribadah bersama keluarga. Yang ketiga, melaksanakan dan mendengarkan nasihat orang tua. Yang keempat, mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Nah, ini hanya 4 contoh. Banyak contoh-contoh lain perilaku sesuai sila pertama Pancasila di rumah. Masih banyak contoh yang lain. Anak-anak boleh mencari dari buku-buku lain. Oke? Paham anak-anak sampai di sini? Oke, bagus sekali ya. Anak-anak harus semangat di tahun 2021 ini ya. Ibu guru harus semangat, anak-anak pasti juga harus semangat. Nah, anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 pada hari ini. Ibu Dian juga mengucapkan terima kasih kepada Mama, Papa yang sudah mendampingi anak-anak di rumah selama berlakunya pembelajaran jarak jauh ini. Tanpa Mama dan Papa, pasti anak-anak juga tidak akan mengerti ya. Anak-anak pasti hebat, Mama Papa juga pasti semangat saat mendampingi anak-anak di rumah. Ya. Nah, anak-anak terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Nah, Ibu harap anak-anak setelah ini bisa mengulang kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sampai jumpa anak-anak di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih semuanya. Selamat siang.